izin usul untuk memanggil pemahat dari abdi dalam Raja Jawa. Mereka sangat amat mahir memahat istana atau memperindah istana. Saya setuju usulannya itu. Kalau begitu, panggilkan sekarang juga. Akhirnya, beberapa penggawa datang ke kerajaan Raja Jawa. Setelah mereka sampai, mereka langsung memberitahu apa nasib mereka datang ke kerajaan Raja Jawa. Dengan senang hati, Raja Jawa pun menerima ajakan tersebut. Dan Raja Jawa pun mengutus kedua pemahat umumnya untuk pergi ke kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, saudaraku, kapan kita sampai ke kerajaan Kutai Kartanegara? Kita sudah berhari-hari berlabuh atau berlayar di lautan luas. Kapan kita sampai? Saudaraku, lihat di depan sana. Itu adalah kerajaan Kutai Kartanegara. Kalau begitu, siap-siap untuk berlabuh. Akhirnya, mereka pun sampai ke kerajaan Kutai Kartanegara. Mereka saat sampai, mereka langsung disambut baik oleh Baginda Aji Maharaja Sultan. Wahai para pemahat, saya dengar kalian sangat amat piawai memahat istana atau memperindah istana. Kalau begitu, saya ingin kalian langsung saja bekerja. Mohon maaf Baginda Aji Maharaja Sultan, Kakak boleh tahu motif apa yang Baginda Aji Maharaja Sultan inginkan? Saya ingin motif Kutai, Bahau, Kenya, dan Tanjung dipadukan dengan seni ukir Jawa. Baiklah Baginda Aji Maharaja Sultan, perkataan Anda akan kami turuti. Akhirnya pemahat-pemahat itu pun mulai bekerja. Satu persatu kayu gelondongan yang sudah disiapkan untuk mereka pahat menjadi kayu-kayu yang sangat amat berbagai macam motif. Saat sudah selesai bekerja, akhirnya para pemahat yang kakak beradik tersebut akhirnya istirahat. Saat mereka istirahat, Baginda Aji Maharaja Sultan datang dan sangat amat terpukau oleh ukiran-ukiran yang mereka buat. Wahai para pemahat, Saya sangat kagum melihat ukiran-ukiran yang kalian buat. sebagai tanda terima kasih, saya ingin kalian tinggal di istana dan kalian saya beri harta yang melimpah. Terima kasih Baginda Aji Maharaja Sultan. Semua rahasia Baginda Aji Maharaja Sultan akan kami rahasiakan. Karena para pemahat yang kakak beradik tersebut adalah orang dari abdi dalam Raja Jawa. Mereka sangat pandai sekali menjaga rahasia Baginda Aji Maharaja Sultan. Karena itu, Baginda Aji Maharaja Sultan sangat amat perhatian pada mereka. Karena itu juga, para pejabat-pejabat istana sangat amat iri dan dengki kepada pemahat kakak beradik tersebut. Akhirnya, pada suatu malam, para pejabat-pejabat membuat rapat tertutup yang tidak diketahui oleh Baginda Aji Maharaja Sultan. Alasan apa yang kita harus beritahu kepada Baginda Aji Maharaja Sultan agar kedua pemahat kakak beradik tersebut bisa diusir dari istana ini? Tidak ada satupun peserta sidang yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi tiba-tiba
Baginda Aji Maharaja Sultan pasti akan murka dan mengusir kedua pemahat kakak beradik tersebut dari istana Kutai Kartanegara. Alasan itu disetujui oleh semua peserta sidang. Akhirnya mereka pun langsung menghadap kepada Baginda Aji Maharaja Sultan. Mereka langsung melaporkan fitnahannya yang mereka buat tadi. Akhirnya mendengar itu, Baginda Aji Maharaja Sultan sangat amat murka dan dia ingin mengusir kedua pemahat kakak beradik tersebut. Namun karena rasa iri dan dengki para pejabat-pejabat istana, mereka tidak ingin kedua pemahat kakak beradik tersebut hanya diusir. Mereka ingin kedua pemahat kakak beradik tersebut dibunuh. Akhirnya mereka pun berkata, jangan hanya diusir Baginda Aji Maharaja Sultan. Jika Baginda Aji Maharaja Sultan hanya mengusir kedua pemahat kakak beradik tersebut, mereka bisa bekerja sama dengan raja-raja lain dan membuat ukiran-ukiran yang lebih bagus daripada ukiran-ukiran yang ada di kerajaan ini. Betul juga katamu. Kalau begitu, saya akan menghukum gantung kedua pemahat kakak beradik tersebut. Keesokan paginya, akhirnya kedua pemahat kakak beradik tersebut ditangkap. Namun ada satu yang lolos karena ternyata ia memiliki kekuatan yang sangat amat gaib. Karena ia memiliki kekuatan yang gaib, ia bisa menghilang dalam sekejap mata. Namun naas untuk yang satunya tertangkap dan harus mati di tiang gantung. Namun sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya, dia sempat berkata, 10 hancur luluh, 11 jadi alas. Ingat, kata-kataku pasti akan berujung. Akhirnya mayat dari pemahat yang sudah digantung di tiang gantung akhirnya dibuang ke Sungai Kerbau. Buang mayat itu ke Sungai Kerbau sekarang juga. Namun gaibnya kerajaan ke orang yang mati di tiang gantung tidak hanyut ke arah ini, namun malah hanyut ke Sungai Muara dekat kota Samarinda. Dan kata-kata yang disebutkan tadi oleh pemahat yang telah digantung di tiang gantung berarti saat kerajaan atau pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara ke-10, Kutai Kartanegara menjadi hancur lebur karena dirampok oleh perampok yang berpemimpin Dato Takrana berasal dari Filipina. Dan pada pemerintahan Kutai Kartanegara ke-11, Kutai Kartanegara menjadi hancur atau hutan. Ibu kotanya menjadi alas. Sekianlah cerita saya hari ini. Pesan moral yang kita bisa ambil dari cerita di atas adalah kita tidak boleh langsung percaya kepada bawahan-bawahan kita. Bisa jadi bawahan kita hanya memfitnah atau membohongi kita. Karena Aji Maharaja kurang berpikir 2 kali,
Akhirnya Baginda Aji Maharaja Sultan hampir menghilangkan 2 nyawa yang padahal sudah berjasa kepadanya. Dan rasa iri dan dengki para pejabat-pejabat istana tidak boleh ditiru ya teman-teman, karena itu adalah sifat yang sangat tidak baik. Kita tidak boleh meniru sifat-sifat tersebut, karena mereka memiliki sifat iri dan dengki. Aji Maharaja Sultan hampir membunuh 2 nyawa yang sudah berbakti kepada Aji Maharaja Sultan. Saya akhiri cerita saya hari ini dengan pantun. Hutan TNK penuh pohon keladi, hadiah yang terindah dari Yang Maha Kuasa. Jadilah orang yang bisa membalas budi, budi baik akan dikenang masa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Luar biasa.